a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Crash Pedro Acosta di MotoGP Catalunya jadi penghinaan buat Honda. Sengaja mengalah, Pecco Bagnaia juara. Crash Pedro Acosta jadi penghinaan besar buat Honda di balapan MotoGP Catalunya 2024, bagaimana boleh? Pedro Acosta sebenarnya tampil sangat luar biasa sejak awal balapan MotoGP Catalunya 2024, mampu menjaga ritmenya untuk bertarung di barisan terdepan dan mengancam pimpinan lomba. Sayang sekali pada pusingan 11, Acosta malah kemalangan atau terjatuh ketika berada di posisi kedua dan sedang mencoba menekan Jorge Martin. Si hiu asal Mazarrón kehilangan kontrol motornya pada tikungan 10 atau La Caixa, namun ia tidak mau menyerah di sana. Acosta bangkit kemudian menyalakan motornya lagi sempat dibantu Marshall, kemudian melanjutkan balapan. Ia berada di rombongan paling belakang, posisi 2 dari paling belakang, di depan test rider HRC Stefan Bradl. Uniknya dalam 9 pusingan, juara Moto2 2023 ini sudah melalui 4 pembalap utama Honda daripada Luca Marini, Johan Zarco, Alex Rins hingga akhirnya Joan Mir. Jadi Acosta yang crash, masih boleh menerima semua pembalap Honda berikut dengan test ridernya. Hal ini jelas menjadi penghinaan besar untuk RC213V, yang ternyata kelajuannya memang masih perlu dievaluasi besar-besaran. Joan Mir pun tak boleh berkata-kata dengan penampilan timnya yang sangat mengecewakan sepanjang akhir pekan. Secara umum dibanding rider Honda lain, kami cukup menderita akhir pekan ini, masalahnya adalah di konfigurasi berbeza motornya, kata Mir dilansir gridauto.com dari Todo Circuito. Di trek ini aku kesulitan. Di balapan tanpa terkecuali. Aku tak boleh memberikan layaknya balapan sebelumnya, padahal masa itu boleh mendekati grup depanku. Sekarang aku tak boleh, ini bikin frustrasi, tidak ada grid, kayak berseluncur, tegas Mir. Hal yang sama juga dirasakan Luca Marini, yang tidak merasa nyaman melaju sepanjang akhir pekan di Montmeló. Namun ia merasa ada sedikit perbaikan dari motor Honda, yang mungkin akan ditingkatkan ke depannya. Aku sangat kuat start, aku berada di belakang Nakagami cukup lama di slipstream dan meningkatkan suhu ban depan, kata Marini. Sebenarnya aku merasakan kelajuan lebih lagi, tapi aku tak dapat menjangkaunya, jujur saja ia berjalan lebih baik, tegasnya. Di sisi lain pembalap tim Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia, berhasil mengalahkan Jorge Martin untuk memenangkan balapan MotoGP Catalunya 2024. Kemenangan balapan MotoGP Catalunya 2024 ini menjadi pembalasan bagi Pecco Bagnaia, yang sempat kena sial terjatuh saat memimpin pada lap terakhir sprint kemarin. Seperti saat sprint MotoGP Catalunya 2024, Pecco Bagnaia tampil sangat kencang sejak start dan langsung memimpin lomba. Sepanjang lap ia tampil sangat konsisten, sampai akhirnya ritmenya tiba-tiba menurun pada pertengahan balapan. Kelengahan itu dimanfaatkan oleh Jorge Martin yang merebut posisi terdepan, begitu juga Pedro Acosta yang kemudian mencoba menekan Martinator sebelum akhirnya mengalami crash. Namun kecepatan yang menurun tersebut ternyata bukannya pertanda kecepatan Bagnaia mulai kendur. Pada 10 lap terakhir Bagnaia mulai pelan-pelan memperbaiki ritmenya, kemudian memangkas jaraknya dari Martin. Memasuki 6 lap terakhir, Bagnaia sudah sangat dekat dengan rivalnya untuk kemudian langsung merebut lagi posisi pimpinan balapan. Setelah pelan-pelan menciptakan jarak, murid Valentino Rossi itu kemudian melaju tanpa halangan dan kemudian melewati garis finish di posisi terdepan. Martin pun harus puas finish kedua di belakang rival utamanya tersebut, sedangkan podium ketiga diamankan oleh Marc Marquez yang kembali lagi menampilkan aksi heroik. Start dari barisan tengah lagi-lagi tak bisa menghalangi Marquez untuk meraih hasil baik, kemudian merebut podium tersisa dari tangan Aleix Espargaro.
Aleix Espargaro yang start dari pole position dan kemarin memenangkan sprint, harus legowo finish keempat setelah kalah dari Marquez. Fabio Di Giannantonio pun berhak atas posisi kelima, setelah melewati Raul Fernandez yang sebenarnya mengawali balapan dengan baik namun mulai kehabisan tenaga pada akhir balapan. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.